Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Saprianti. Di sini saya akan menuntaskan tugas dari filsafat pendidikan, yaitu di mana tugasnya membuat video yang menjelaskan materi mengenai hakikat pendidikan, pengertian alam semesta, juga manusia dan ilmu pengetahuan, dan materi terakhir yaitu mengenai tugas dan fungsi seorang pendidik. Pertama, saya akan menjelaskan alam semesta, pengertian alam semesta, manusia, dan juga ilmu pengetahuan. Yang pertama, alam semesta. Alam semesta ini sekumpulan substansi yang terdiri dari materi dan bentuk yang berada di langit. Manusia ini adalah sekelompok makhluk hidup yang tidak bisa hidup sendiri dan akan bergantung kepada manusia yang lain. Manusia ini makhluk yang sosial, dia tidak dapat bergerak, melakukan hal dengan sendiri. Dia memerlukan bantuan dari orang-orang sekitar. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ialah hasil pemikiran dari manusia akan kajiannya melalui alam, yaitu alam semesta. Menurut para ahli, yaitu Imam Al-Ghazali, alam semesta terbagi menjadi dua. Yang pertama, alam gaib, yaitu di mana alam ini terdiri dari setan, iblis, dan jin-jin yang tak kita lihat menggunakan mata. Yang kedua yaitu alam syahadah, yaitu alam kenyataan, alam di mana manusia tinggal dan alam di mana makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu berada. Alam semesta diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia, karena manusia menjadikan alam semesta tempat menganalisis atau mengkaji dan mendapatkan ilmu pengetahuan dan tempat manusia beraktivitas. Di dalam Islam, ilmu pengetahuan memiliki 3 kedudukan. Yang pertama, menjadi alat pencari kebenaran. Yang kedua, menjadi tempat mencari amal soleh bagi manusia. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, sebagai tempat pengembangan daya fikir. Dan manusia juga memiliki 3 kedudukan dalam Islam. Yang pertama, sebagai penghuni di bumi. Yang kedua, sebagai manusia atau makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Yang terakhir, sebagai hamba Allah. Dan alam semesta juga memiliki kedudukan di dalam Islam. Kedudukannya terdiri dari 2. Yang pertama, alam semesta sebagai bahan kajian bagi manusia agar mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, sebagai nikmat Allah untuk umatnya. Itulah penjelasan saya mengenai materi yang pertama, yaitu pengertian alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan serta kedudukannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu mengenai hakikat pendidikan, fungsi dan tujuannya. Hakikat pendidikan yaitu konsep berpikir manusia yang berlandasan dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga mencapailah kemampuan manusia itu untuk dibimbing agar menjadi manusia yang lebih sempurna, bertakwa dan beriman, dan dijiwai oleh keislaman. Terdapat 3 konsep dasar dalam pendidikan. Yang pertama, itu tarbiyah. Yang kedua, taklim. Yang ketiga, ta'dib. Apa itu tarbiyah? Tarbiyah ialah proses pengasuhan di mana seluruh rangkaiannya yaitu mengajari, mengasuh, memberikan perlindungan. Kalau taklim itu hanya sekedar mengajar. Contoh, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sudah selesai. Itu yang dinamakan dengan taklim, mengajar. Dengan ta'dib, mendidik. Mendidik dari yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi, ketiga dasar pendidikan ini yang paling digunakan atau sering digunakan untuk lembaga-lembaga pendidikannya itu tarbiyah, mengasuh. Karena mengasuh itu sudah lengkap dari yang mendidik, mengajar, membina, memberikan
perlindungan, semuanya. Jadi, semua lembaga pendidikan itu mengambil dari kata tarbiyah, lebih lengkap dan lebih luas. Terdapat 4 ciri khas dalam pendidikan Islam. Yang pertama, secara ibadah. Yang kedua, pembinaan secara intelektual. Yang ketiga, pembinaan rohani dari dalam diri. Yang keempat, dari jasmaninya, pembinaan jasmani, yaitu kekuatan tubuh didik atau peserta didiknya. Dan penjelasan terakhir ini mengenai tujuan hakikat pendidik, di mana tujuan pendidikan ini untuk menciptakan anak-anak atau generasi yang lebih bertakwa, beriman, dan senantiasa memiliki pegangan keislaman yang lebih kuat. Tak berkaitan langsung dengan individu, kelompok, dan juga masyarakat di sekeliling mereka. Itulah penjelasan saya mengenai materi yang kedua yang berkaitan dengan hakikat pendidikan, ciri dan juga tujuannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang terakhir mengenai tugas seorang pendidik serta fungsi seorang pendidik dalam Islam. Pendidik dapat dikatakan sebuah proses tanpa batas atau tanpa akhir, atau dalam istilahnya itu minal hadi ilal hadi, di mana proses pendidikan yang dilakukan dari kecil hingga menjelang akhir hidupnya, yaitu akhir hidup manusia, dari anak-anak meningkat menjadi remaja, dewasa, dan berusia senja. Terdapat 2 poin dalam tugas seorang pendidik. Yang pertama, sebagai pewaris budaya, di mana seorang pendidik ini harus melestarikan, menyalurkan apa yang telah ia dapatkan. Dan fungsi pendidik dalam Islam itu ada 5. Yang pertama, pengembangan, di mana pengembangan ini membahas mengenai watak, perilaku, akhlak, sifat-sifat peserta didik. Yang kedua itu mengenai penyesuaian mental, di mana penyesuaian mental ini membahas tentang bagaimana peserta didik ini mampu beradaptasi di lingkungan yang baru, sehingga terjalinlah silaturahmi antara manusia dan manusia lain atau peserta didik dan peserta didik yang lainnya. Ketiga yaitu pencegahan, di mana pencegahan ini mengajarkan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan negatif yang akan merusak diri individu ataupun peserta didiknya. Yang keempat yaitu ajaran, di mana seorang pendidik, yaitu misalkan guru, tugasnya hanya memberikan pengajaran yang baik terhadap peserta didiknya, memberikan pandangan-pandangan agar peserta didik ini mampu meniru hal-hal yang baik untuk diterapkan di lingkungan masyarakat. Yang kelima yaitu penyaluran. Penyaluran ini berkaitan dengan potensi yang dimiliki seorang peserta didik. Peserta didik yang memiliki bakat akan dapat menyalurkan atau memberitahu kepada pendidik agar diberikan peluang untuk melatih kemampuannya atau skill yang dimiliki oleh peserta didik akan jauh lebih baik dan memiliki peluang untuk mencapai kemampuan yang lebih optimal. Itulah penjelasan saya mengenai 3 materi tersebut, mengenai alam semesta, manusia, ilmu pengetahuan. Materi kedua mengenai hakikat pendidik, ciri serta tujuan. Materi yang terakhir yaitu mengenai tugas seorang pendidik serta fungsinya. Saya akhiri penjelasan saya kali ini. Jika ada kurang, mohon dimaafkan karena saya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.